Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-11 tentang mata kuliah digital branding. Untuk pertemuan ke-11 ini kita akan membahas tentang bab 10 pada buku yang saya sudah berikan. Itu ada namanya optimasi media sosial. Jadi, nanti kita ketika em, sosial media ini perlu adanya eh, cara untuk kita lihat algoritmanya, media sosialnya, kita lihat untuk penyampaian konten yang tepat. Jadi, algoritma media sosial ini berfungsi sebagai makelar konten, di mana memastikan untuk relevasi, engagement, dan retention. Jadi itu seperti kira-kira berapa sih audiens yang kita dapatkan hari ini, maupun subscribers, maupun followers. Kemudian eh, mana nih, apakah dia sudah sampai follow kita atau subscribe kita? Dan sampai mana dia ketika follow dan subscribe, apakah dia membeli produk kita atau mereka nggak subscribe, nggak apapun itu, tapi mereka fokusnya pada untuk mendapatkan pelanggan. Nah, itu kan masing-masing pun berbeda. Nanti kita lihat cara yang memang lebih menarik lagi untuk arah sana. Nah, untuk memilih platform yang tepat, jadi kita ada Instagram, TikTok, sama LinkedIn. Di mana eh, sebenarnya untuk platform di Instagram ini fokusnya pada visual dan stories. Jadi memang kita bisa lihat ya bahwa ketika ada foto, ketika video, mereka tuh memang lebih fokus kepada keseharian dari si brand ini. Jadi nanti ini misalkan mau branding sesuatu ya, kalau visual untuk brandnya tersebut ya kita bisa taruh di Instagram. Untuk di TikTok biasanya kita bisa masukin juga konten dari si Instagram videonya atau yang memang shortnya gitu ya. Nah itu bisa buat viral gitu ya. Gimana caranya buat viral? Gimana caranya buat having fun? Buat ketawa, buat lucu-lucu. Karena memang untuk TikTok itu kan fokusnya untuk maksimal 1 menit gitu ya. Nah itu yang bisa kita pikirkan. Di Instagram kan kita masih banyak entah stories, entah mau di feeds-nya dari foto-foto memang yang memang dari si brand kita ini gitu ya. Jadi kita bisa nge-branding sesuatu, brandnya lebih kepada di Instagram untuk foto-foto yang memang lebih bagus gitu ya, lebih visual gitu. Kalau misalnya di TikTok kita bikin konten viral, ya, seperti short-short ya istilahnya. Kalau di Instagram juga ada stories gitu ya, ada yang lain, feeds. Gitu. Nah, itu yang memang bisa kita bedakan. Jadi kalau kita lihat di TikTok itu lebih have fun aja gitu ya. Kalau di Instagram lebih serius dikit, tapi memang mereka memfokuskan pada visualisasi. Kalau di LinkedIn ini kita based on branding profesional. Jadi kita patokin adalah perusahaan kita, branding kita udah memiliki berapa followers gitu ya di LinkedIn, sudah meng-hire berapa orang gitu ya. Nah, dari hiring itu aja mereka jadi kenal sama kita. Nah, itu yang perlu kita lihat lagi. Nah, kita bisa mengedukasi mereka kalau di sini di LinkedIn. Jadi based on profesional. Jadi kalau misalkan di Instagram visualnya kita bikin tentang produknya atau jasanya gitu ya, kita bikin story. Nah, kalau di TikTok itu lebih kepada akun yang membuat gimana cara brand kita viral. Nah, kalau di LinkedIn ini adalah gimana caranya kita bersifat brand ini profesional dan bisa terkenal sama banyak hal layaknya orang-orang yang ada. Nah, optimasi profil yang efektif itu biasanya kita taruh username yang memang mudah dieja. Jadi kalau misalkan kita bikin brandnya terlalu sulit gitu, itu agak lebih susah untuk orang mencari tahu tentang kita. Contohnya ya, kalau kita lihat brandnya terkenal Nike, terus apa ya, Samsung, eh, Apple gitu ya. Itu kan kita langsung kayak satu 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 gitu. Kalau brandnya kita terlalu panjang, susah dieja, kita kayak, lupa nih namanya apa ya.
Tuh. Sekelas Chanel, Hermes, satu kata, satu kata. Nah, itu yang harus kita patokan, jangan terlalu panjang. Misalkan contoh, ayam goreng Bu Torjo gitu ya. Nah, itu memang ayat tentang ayam goreng gitu. Tapi memang dia fokusnya ke ayam gorengnya punya siapa? Ayam goreng kan banyak gitu. Nah, itu yang kita bisa patokan. Oh, itu kita udah terkenal nih brandnya. Misalkan contoh Bensu ya. Oh, itu Bensu tuh punya Bensu gitu ya. Nah, itu memang yang mudah untuk kita lihat, kita eja. Misalnya McDonald, kemudian KFC gitu. Nah, itu kan kita mudah ya untuk mengingatnya. Bahkan sekelas brand-brand tertentu, misalkan Mogu-Mogu, em, apa ya, Ciki-Ciki lah ya, Ciki ya kan, Ciki kan udah ada di kita. Padahal itu sebenarnya makanan ringan, tapi kita ngomongnya semua, Ciki-Ciki jangan makan Ciki gitu ya. Padahal itu adalah brand, itu yang memang mudah dieja. Nah, biasanya kita jangan untuk passwordnya juga gunakan kata kunci yang memang istilahnya dari username yang memang mudah dieja, mudah dicari, kata kunci dari display name-nya, saya contoh ya, ayam Bu, goreng Bu Torjo gitu ya, misalkan. Em, atau ayam goreng Bensu gitu ya, geprek Bensu. Nah, itu kan bawahnya Bensu Corporate gitu ya misalkan. Itu kan lebih gampang untuk kita mencari dibanding kita pakai yang panjang-panjang, itu yang susah-susah. Nah, biasanya bio-nya itu nanti kita targetin. Tujuannya apa? Misalnya ada Bensu Corporate gitu ya. Yang jualannya ayam goreng, bakso gitu ya, semacam itu ya misalkan. Nah, itu di bawahnya ada cantumin bio. Nah, bionya apa nih? Jual ayam goreng, ada di link ini lagi. Nggak, itu masih memfokuskan lagi ketika dia punya corporate. Tapi kalau misalkan adik-adik cuman jualan satu, Bu, saya mau jualan pisang goreng gitu. Soalnya namanya pisang gorengnya apa nih? Pis apa misalnya gitu. Yang gampang diejak gitu. Nah, itu bio nanti display-nya kita perpanjangin gitu. Kalau username-nya kita yang gampang dicari, kalau display-nya sesuai, misalkan orang pengen cari pisang goreng nih langsung bisa ketahuan nih punya kita gitu. Dan kalau bio nanti targetnya mana aja. Pisang goreng ada di alamat ini. Itu yang bisa mencerminkan si pisang goreng ini. Gitu. Strategi hashtag dan kata kunci kita untuk meningkatkan visibilitas konten kita atau meningkatkan agar kita ditonton oleh masyarakat tertentu gitu ya. Nah, itu kita pakai hashtag dan kata kunci. Kalau misalkan kita nggak pakai hashtag, mungkin kita agak agak lebih susah dicari dibanding memang orang yang pakai hashtag gitu atau kata kunci ini. Nah, untuk meningkatkan kira-kira mereka yang suka sama kita apa aja gitu. Jangan cuma di Indonesia aja. Mungkin bisa di luar negeri yang mereka tertarik dengan konten kita. Nah, sampai datang ke tempat kita, pengen nyobain tuh rasanya gimana. Misalkan contoh jualan tadi makanan. Nah, menarik pangsa pasar. Sampai ada yang kayak ngantri ya kalau misalkan usaha. Nah, biasanya saya sih em, menurut cerita-cerita nih ya dari beberapa konten kreator kalau misalkan kita interaksi biasanya di golden hour atau interaksi yang memang posting saat di waktu-waktu orang itu melihat sosial media. Jadi misalkan contoh ya, konten terbaik itu adalah di waktu kita lagi istirahat, kita lagi nggak ada aktivitas apa-apa. Nah, contohnya nih, misalkan kita dari jam 7 pagi, kita udah perjalanan, misalkan mau masuk ke kantor atau mau di kampus jam 8 atau jam 9. Nah, berarti di jam ini kita nggak bisa nih, nggak bisa live. Kemudian jam 12 sampai jam 1 biasanya ada istirahat. Ini istirahat ya, biasanya orang beristirahat. Nah, di sini nih biasanya live-nya. Gitu. Nah, atau nanti live lagi jam 4, ada yang pulang jam 4, ada yang pulang jam 5 ya. Itu bisa live sampai pukul 9 malam atau jam 10 malam, tergantung ya, karena wilayah masing-masing. Kadang kan di Indonesia aja ada 3 wilayah, saya di WIB, adik-adik di WIT. Ya kan jauh gitu ya. Kita ada WITA juga. Nah, itu kita patokin aja. Oh, kira-kira dia maksimal sampai jam segini tidurnya. Nah, kita bisa live di angka jam yang memang itu namanya golden hour. Saya golden hour itu kan orang kalau udah jam segini udah biasanya udah pada tidur ya. Sampai jam 8 lah.
jam 5 sampai jam 8 itu masuk golden hour. Itu orang udah pada nonton, udah selesai aktivitas gitu. Nah, itu yang memang dilakukan terbaik karena di situ orang banyak nonton dibanding memang kalau kita lihat di waktu-waktu tertentu gitu. Jadi kita balas komentarnya jadi lebih cepat, bangun kepercayaannya juga lebih ada lagi. Jadi kita harus lihat juga untuk kira-kira nih produknya oke nggak nih? Biasanya kalau cara curang ya, adik-adik baru bangun brand, terus adik-adik minta tolong nih teman-teman untuk check outin nanti kita bayarin, ya kasih bintang ya, jangan lupa. Nah itu biasanya di e-commerce banyak tuh, agar kita terpercaya kalau kita nggak ada bintangnya, kita nggak ada yang beli, mereka tuh agak ini bener nggak sih gitu, atau gimana? Nah itu yang bisa kita lihat. Nah jadi secara hmm, karena kita membasisnya digital marketing ya. Jadi itu kita lihat media sosial itu adalah jalan raya, adik-adik. Jadi gampang banget. Kita jangan lupa untuk hak cipta dulu ya. Saya sarankan adik-adik jangan langsung buat, tapi adik-adik langsung taruh di DJP kalau nggak salah, DJIP apa ya, untuk hak cipta kita. Nama kita masuk atas nama kita, brandnya. Jadi memang lebih baik 1.000 pengikut daripada 100.000 yang pasif. Jadi kita pakai organik aja lah. Tapi jangan lupa walaupun kita bangun brand itu, kita udah dapat namanya oke, kita cek dulu apakah nama itu ada yang memang sudah membayar nama tersebut di dalam hak cipta itu. Jadi memang ada hak cipta branding ya. Jadi contohnya Chanel itu kan hak ciptanya udah Hermes gitu ya. Itu udah memang yang besar-besar gitu. Nah, itu kita harus hati-hati di situ. Jadi ketika kita mau membuat sesuatu, kita cek dulu, udah ada belum ya brand yang atas nama ini? Kalau udah ada, kita cari yang lain. Nah, terus kemudian kita daftarkan. Daripada nanti kita udah kita capek-capek, udah kita buka ternyata tiba-tiba ditutup kayak saya waktu itu. Ditutup karena alasannya udah ada nih yang pakai brand ini, kamu nggak bisa nih. Oh kita lupa, ternyata kita belum pakai brand, belum daftar gitu. Jadi hati-hati, mending kita 1.000 pengikut tapi mereka beli terus atau memang aktif daripada 100.000 yang pasif. Oke, ini mungkin nggak tugas ya, saya nggak ngasih tugas, tapi mungkin adik-adik bisa trial and error untuk brandnya adik-adik, untuk perbaikin profilnya tadi ya, dari namanya, terus kemudian username-nya, kemudian sampai ke bio-nya. Nah itu bisa lihat, pastikan ada linknya, cara untuk pembeliannya. Nah nanti adik-adik bisa branding tersebut. Nah itu yang saya wanti-wanti untuk digital branding ini. Oke, terima kasih banyak. Sampai di sini mungkin jika ada yang mau bertanya, karena kita kelasnya online, eh, yang hari ini kita adalah nonton YouTube, jadi adik-adik nanti bisa tanya aja di grup WhatsApp yang ada atau di forum. Nanti saya akan jawab pertanyaannya tersebut. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.